ini bertujuan untuk bisa mencapai tujuannya, dan kita sebagai fasilitatornya harus bisa memastikan bahwa tujuan yang ingin kita capai itu ya tadi bisa tercapai dengan efektif gitu, dengan ini catatan penting juga ya, dengan partisipasi peserta yang memadai. Jadi pada saat proses fasilitasi, kita selaku fasilitator juga harus bisa gitu ya melibatkan gitu pesertanya gitu, partisipannya harus turut berpartisipasi gitu ya dalam proses dari fasilitasi itu sendiri gitu teman-teman. Jadi fasilitator itu catatan pentingnya adalah harus mampu mendorong peserta untuk percaya diri juga gitu ya, karena butuh penting gitu ya dalam proses fasilitasi, percaya diri ini penting begitu teman-teman. Jadi kalau mau sedikit cerita selama memfasilitasi dalam kegiatan pendidikan kita, sebetulnya kalau pengalaman aku pribadi itu kan selama di kegiatan di kelas atau lanjut KSR itu ketika kondisinya offline gitu ya banyaknya. Aku pribadi kalau punya pengalaman memfasilitasi dalam kegiatan pendidikan kita itu cuma mungkin waktu di kelanjutnya 34. Waktu di kelanjutnya 34. Nah, kalau aku lihat, gak apa-apa ya sedikit cerita dulu ya teman-teman? Gak apa-apa kan? Boleh kan, Bu? Boleh. Apa-apa ya, boleh. Ya kalau misalnya boleh sedikit cerita, aku rasa pasti gitu ya, cukup cukup kontras gitu ya perbedaannya ketika kita menjadi fasilitator di kegiatan pendidikan kita dengan kondisi online dengan offline gitu ya. Ketika kondisinya online ini lebih banyak tantangannya kalau menurut aku pribadi gitu ya, karena kita nggak bisa yang raga kita tuh nggak bisa barengan gitu antara peserta sama kita sebagai fasilitatornya. Jadi cukup penuh tantangan gitu ya ketika kondisinya online. Jadi semangat nih untuk kalian teman-teman yang mau memfasilitasinya kan secara online ya. Kalau misalkan aku lihat di kelas sekarang kan memang rencananya karena kondisinya masih kayak gini, tetap dilaksanakannya secara online. Jadi harus tetap semangat gitu ya. Aku perbedaan ketika waktu aku misalkan menjadi fasilitator dengan kondisi online dan offline, dulu waktu di Diklanjut 34 itu aku tuh gunain medianya waktu itu kalau nggak salah grup WhatsApp gitu ya. Sebenarnya kalau aku boleh compare gitu ya, antara katakanlah Diklanjut 34 dengan Diklanjut 35 kemarin, Diklanjut 35 itu udah bagus banget, keren banget. Jadi buat adik-adik teman-teman dari angkatan 35, ini kakak-kakaknya udah luar biasa banget kalau menurut aku ya, menunjukkan perkembangan yang bagus gitu waktu kegiatan Diklanjut 35. Karena mereka itu gunain media yang, wah, kalau misalkan sebelumnya kadang waktu untuk Diklanjut 34 gunain grup WhatsApp aja kebanyakannya, kalau misalkan di 35 kemarin tuh keren banget gitu kan, semuanya hampir Meet, Zoom gitu kan ya, walaupun sebenarnya mungkin ketika posisi jadi peserta, aduh ya Allah capek banget gitu ya, harus natap layar terus, cuman di situ secara nggak langsung aku bener-bener ngeliat, maksudnya teman akan kata panitianya tuh bener-bener menyiapkan gitu ya, gitu ada perkembangan dari Diklanjut sebelumnya. Jadi waktu aku nyampein materi di Kelanjut 34 itu kan via grup WhatsApp ya, via grup WhatsApp. Terus aku juga share-nya VN kalau nggak salah waktu itu tuh. Kayaknya kalau menurut aku nggak tahu ya, teman-teman dari 34 waktu itu cukup bisa jadi memahami atau enggak. Sebenarnya cara yang dilakuin itu kan mau via Meet atau misalkan via grup WhatsApp itu kan sebenarnya untuk memudahkan gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak jadi fasilitator, nggak ada fasilitator, misalkan kita nyampaikan materi aja gitu kan ke peserta, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kan itu mungkin butuh pemahaman sendiri lagi, nggak mudah gitu ya. Kayak misalkan pendidikan sekarang, pembelajaran dilakukan secara online kan banyak keluhan gitu ya. Kalau misalkan belajar sendiri itu nggak ngerti. Jadi memang butuh sosok fasilitator ini untuk memudahkan peserta, memudahkan anggota calon anggota kitanya untuk memahami gitu ya. Ya tadi cara memudahkannya banyak gitu ya, bisa lewat tadi kalau misalkan aku pengalaman ya di WhatsApp group gitu. Kalau misalkan sekarang aku nggak tahu ya, maksudnya nanti teknisnya mau gimana, kemungkinan besar kalau aku lihat mungkin kurang lebih sama kayak di lanjut 35 kemarin ya, mungkin bakalan Meet dan sebagainya, aku nggak tahu sih. Gimana Vi, nanti tekniknya apa aja? Bakalan kayak waktu di lanjut kalian, ada yang cuma di grup WhatsApp aja atau mengupayakan semuanya Meet atau gimana Vi?
mengupayakan semuanya Zoom sih Teh, tapi dicoba tinjau lagi nanti. Siapa Ya, tahu kita sambil lihat. terlihat jenuh kan, mungkin bakal pindah ke WhatsApp. Itu Teh. Mungkin boleh ya, benar tadi kata Vivi, bisa dilihat ya, ditinjau yang paling memungkinkan yang mana. Tapi dari itu semua, dari proses fasilitasi yang udah kita rancang, yang udah kita konsep, harapannya tadi ya, kita bisa mencapai tujuan gitu ya, tujuan dari kegiatan fasilitasinya gitu, untuk apa gitu. Kalau misalkan kita ngomongin di Cluster sekarang ya, berarti gimana ceritanya kan tadi ya, peserta ini bisa paham gitu ya sama materi-materi kepala merahan atau 120 KSF dasar ini. Itu teman-teman. Tadi yang aku sampaikan juga, fasilitator mendorong peserta untuk percaya diri. Menurut teman-teman nih, ketika kita tugas fasilitator itu bisa mendorong pesertanya untuk percaya diri, kita sebagai fasilitatornya perlu nggak untuk percaya diri dulu? Aku tuh nggak melihat chat ya, jadi aku nggak tahu ada yang chat atau enggak. Gimana teman-teman, sebelum kita apa ya? Sebelum kita mendorong seseorang untuk percaya diri, perlu nggak kita untuk percaya diri dulu? Perlu Teh. Dulu gitu. Nah, karena tadi kita nanti posisinya sebagai fasilitator yang secara nggak langsung perlu mendorong pesertanya untuk percaya diri, maka kita juga perlu percaya diri. Percaya diri itu apa sih, teman-teman? Menurut kalian? Kayaknya banyak yang pede gitu ya, anak-anak SR mah banyak yang pede gitu. Jadi percaya diri itu apa? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Izin jawab Teh. Boleh, boleh. Kalau menurut Nada, percaya diri itu yakin dengan kemampuan sendiri, yakin sama apa yang udah kita punya gitu, apa yang udah potensi yang kita punya, seperti itu Teh. Sip, mantap banget. Bener ya, tadi yang disampaikan sama Nada. Makasih ya Nada ya. Aku coba masuk ke slide berikutnya. Aduh, sebentar ya. Nah, ini percaya diri. Kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Nada. Sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, teman-teman. Jadi, ketika kita jadi fasilitator, kita mau mendorong orang untuk percaya diri, kita juga harus percaya diri dulu kan, gitu loh. Percaya diri, atau kita harus punya sikap atau keyakinan pada diri kita sendiri kalau kita itu mampu, kayak gitu teman-teman. Bentar nih, internet aku nggak stabil nih. Suara aku masih masuk ya? Masuk Teh, masih masuk. 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 Putus-putus nggak ya? Putus nggak ya? Masih aman di bawah mana? Soalnya, Aman Teh. oke, aman ya. Suaraku masuk aman ya. Suara kalian yang tadi jawab soalnya nggak aman di aku. Ya, aku coba lanjut ya. Tadi ya, sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Orang lain percaya sama kita, kitanya juga harus percaya dulu gitu sama diri kita sendiri gitu loh. Apa ya, ketika kita mengikuti dengan apa yang kita sampaikan, gimana orang lain mau percaya gitu, sedangkan kondisinya adalah kita dipandang sebagai seorang fasilitator gitu oleh calon anggota, nggak begitu meyakinkan, ragu, ya gimana ya, mereka juga mungkin nggak akan begitu percaya dengan apa yang kita sampaikan gitu teman-teman. Jadi perlu banget gitu ya, kita punya kepercayaan diri gitu pada saat nanti memfasilitasi teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini ada beberapa hal yang aku cantumin gitu ya di sini tentang gimana sih kita bisa sedikitnya mungkin menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Lagi-lagi aku sampaikan di sini, kalau misalkan yang aku sampaikan di sini mungkin kurang lebih juga berkaitan dengan pengalaman aku sendiri gitu dan sebagainya, dan lebih menekankan poinnya pada saat untuk kegiatan pendidikan kita gitu ya, untuk meningkatkan gimana atau menumbuhkan rasa percaya diri secara umum. Kalian boleh banget cari sambil googling juga boleh banget. Di sini aku lebih mengerucut ke apa ya teman-teman, untuk percaya dirinya itu percaya diri pada saat apa sih? Percaya diri pada saat kita memfasilitasi, kita menjadi seorang fasilitator. Di sini aku ada poin-poin yang aku cantumin. Di sini ada tentang sebelum, dan saat.
gitu ya. Ini aku jelasin versi aku ya. Nanti teman-teman kalau misalkan punya tips and trick yang lainnya juga boleh banget untuk disampaikan nanti di sesi diskusi. Oh iya, BTW aku nggak tahu Ruli, ini tekniknya boleh tanya jawab langsung di akhir atau gimana, Rul? Kalau misalnya untuk teknisnya, sebenarnya Rulis serahkan kembali ke Teh Nubu dan Kang Hedar. Mau tektok boleh, mau pertanyaan nanti di akhir boleh. Seperti itu Teh. Oke, iya. Oke, sebenarnya biar oke sih. Sebenarnya biar lebih agak komunikatif nggak apa-apa ya nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau langsung ditanyain mungkin tanyain aja kali ya. Itu nggak ya? Gitu aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanyain belum ngerti atau misalkan nunggu kecepatan banget ngomongnya kayak gitu, nanti sampaikan aja gitu ya. Langsung disanggah aja. Oke? Gitu ya teman-teman. Aku coba lanjut deh ya. Di sini ada sebelum dan saat. Nah, kalau aku pribadi gitu ya, sebenarnya kalau dibilang percaya diri banget juga enggak juga gitu ya. Cuman karena harus katakanlah mau mendorong seseorang untuk percaya diri, secara nggak langsung aku dituntut untuk percaya diri. Apa ya? Kalau misalkan yang awal-awal gitu, kalau boleh cerita dulu sebelum waktu belum pernah nyampe ini materi di KSR, sebenarnya itu cukup nggak pede juga ya. Tapi secara nggak langsung memang kalau orang mah kayak dikelepin dulu gitu loh istilahnya kayak gitu. Nanti lama kelamaan rasa percaya dirinya muncul tumbuh gitu ya. Jadi lama kelamaan pasti kita meningkat gitu ya kalau menurut aku tumbuh gitu ya rasa percaya dirinya kayak gitu. Di sini sebelumnya itu yang kalau aku pribadi gitu ya supaya bisa menumbuhkan rasa percaya diri, sebelumnya itu aku mempelajari dan memahami atau menguasai gitu ya, menguasai konten atau materi yang akan disampaikan. Nah, kenapa gitu ya untuk meningkatkan percaya diri ini kita perlu mempelajari dan memahami atau menguasai si materinya? Ya kan ceritanya nanti pada saat memfasilitasi kita mau nyampein materi ya teman-teman, benar nggak? Benar nggak ya? Bener teh. Ya betul, ya benar. Karena tadi ceritanya pada saat memfasilitasi kita mau menyampaikan materi, berarti secara nggak langsung kan ceritanya calon anggotanya tuh bakal ngelihat bahwa kita tuh pusat ya, pusat dari mereka gitu loh. Sekarang kalau misalkan kita mau nyampein materi, tapi kita nggak paham materinya itu apa gitu ya, bakalan bingung nggak sih, bakal jadi diem aja gitu nggak sih? Ya sebagai peserta mungkin karena kita mah yang belum belajar sebelumnya katakanlah, terus kita ngelihat seorang fasilitatornya juga diem aja, nggak ngerti sama materinya, ya kita bakalan suasananya diem-diem aja. Pada saat proses fasilitasinya nggak akan apa ya, nggak akan bisa capai tujuan gitu ya. Gitu. Jadi menurut aku ya tadi untuk meningkatkan percaya diri sebelum kita sebelum kita tampil, kita harus pelajarin dan kuasai dulu gitu materi atau konten yang mau kita sampaikannya. Itu teman-teman udah disebar belum? Udah dikasih tahu belum, Ruli? Nanti siapa menjelaskan apa materinya apa? Udah belum? Kalau untuk pembagian udah ada semua kok Teh. Jadi kayak nanti materinya, misal saya materinya apa, nanti Teh Afifi materinya apa itu udah ada kok Teh. Udah ada plottingannya. Udah ada plottingan udah di-share belum, Ruli? Udah sih kalau di grup acara mah Teh, tinggal di ini buat apa ya? Jadi si kemarin tuh dibuat G-form gitu Teh. Jadi misal Teh Nubu ngisi, nanti Teh Nubu tinggal pilih mau ngisi materi apa gitu. Kemarin tuh kayak gitu teknisnya. Hasilnya udah keluar belum? Maksudnya udah dipetain belum materi ini mau disampaikan? Kan kalau itu baru milih ya, secara nggak langsung, bener nggak? Oh, kalau misalnya untuk pemetaan, Maksudnya pemetaan. ya kalau untuk pemetaannya masih ada di acara sih Teh, masih di handle sama acara gitu, masih dikit belum dikeluarin. Oke, iya berarti karena katakanlah sekarang kan udah tanggal 16 ya, kalau misalnya pematerian tanggal 30, berarti kan kurang lebih 2 minggu lagi, bener nggak, Rul? Betul. Ya, kurang lebih 2 minggu lagi. Jadi kalau misalkan bagusnya ketika misalkan di acara itu udah fix gitu ya, siapa-siapa aja nanti yang mau nyampein materi, baiknya di-share aja gitu, Ruli. Karena kan nanti teman-teman pematerinya juga harus menyiapkan, bener nggak? Ya, betul Teh. Biar tahu, maksudnya dia misalkan milih, ya misalnya dia milih materi A, tapi kan kita nggak tahu ya, mungkin ada 10 orang yang milih materi, pengen nyampein materi A, sedangkan kan pemateri cuma ada 2 orang. Jadi butuh
dikasih tahu fix-nya ya sama teman-teman acara yang lain, sama teman-teman acara yang lain juga. Jangan lupa di-share list pematerinya yang udah fix. Terus nanti teman-teman materi kita sampaikan secara nggak sudah meningkat grup aku ya. Gitu. Selanjutnya nih, sebelum kita tampil, kita harus ngapain dulu? Yang pertama, yang kedua dalam atau dia untuk memudahkan penyampaian materi. Jadi menurut aku kita paham nih materinya teman-teman, penting untuk kita gitu ya. Nah, tadi kenapa perlu di-share dari jauh-jauh hari? Materi itu butuh gitu ya, menyiapkan media yang mau kita gunakan gitu untuk nanti untuk apa? Untuk menyampaikan materinya gitu. Kalau misalkan tadi dengar dari APV, kita juga kurang lebih nanti mau gunain Zoom, mau gunain Meet, atau misalkan mau gunain WhatsApp group gitu ya, dengan pendidikan online ini secara nggak langsung, katakanlah minimalnya kita punya PowerPoint, ya benar nggak? Kita punya PowerPoint gitu ya medianya. Lebih dari itu ya banyak gitu ya medianya apapun, dan ya ketika misalkan nanti kondisinya kita baru tahu mendadak, kita nggak bisa menyiapkan dengan baik, ya nggak bisa maksimal juga gitu ya tujuan yang mau kita capai gitu. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, siapin gitu ya sebaik mungkin media yang mau kita gunain. Medianya itu banyak ya, tadi salah satunya PowerPoint. Bisa juga kalau misalkan kalian mau bener-bener ngevisualisasi gitu ya tentang materinya, kalian cari video-video kayak misalkan BHD. Di kurikulum sekarang ada BHD ya, iya benar nggak? Kalau misalkan mau praktek langsung bagus nih medianya, misalnya mau praktek yang di Sekre, aku lihat seingat aku, nggak tahu ya di kelanjut 35 kemarin tuh BHD gimana ya, pokoknya ada nih praktek yang di Sekre seingat aku ya, kalau misalnya di Sekre. Nah itu kan harus dipersiapin gitu ya, harus dipersiapin. Terus misalkan mau praktek langsung bagus, atau enggak misalkan kalian mau nampilin video juga bagus gitu ya. Jadi media-media ini dan kita sudah siap gitu cara ngasihnya gitu, jadi kita mau nyampein materi jadi nggak pede gitu ya karena belum ya si media yang mau kita pakainya. Jadi teman-teman nanti teman-teman fasilitator harus jauh-jauh hari bagusnya gitu ya nyiapin medianya. Kalau pengalaman aku pribadi, kalau boleh jujur gitu ya, karena dulu sempat di acara waktu di Klatsar, di Kelanjut itu seringnya gitu ya teman-teman fasilitator itu ngirimin PPT itu H-1 gitu ya, atau malamnya gitu ya. Sebenarnya aku nggak tahu sih gitu ya, padahal udah di-share misalkan katakanlah dari jauh-jauh hari, tapi angger wehnya gitu ya dibuatnya mah H-1. Jadi harapannya nanti untuk yang di Klatsar 36 ini jangan begitu ya teman-teman fasilitator. Karena secara nggak langsung itu bikin pusing diri sendiri sebenarnya gitu ya ketika menyiapkannya deket-deket penyampaian gitu ya. Terus juga ini apa ya, bikin anak acara ketar-ketir gitu ya. Jadi ceritanya suka kayak nanya, aduh ini fasilitatornya udah siap belum, materinya udah ada belum, kayak gitu. Jadi ketika bisa disiapkan dari jauh hari lebih bagus gitu ya. Berharap kita nanti bisa bakal lebih pede gitu untuk menyampaikan materinya gitu teman-teman. Terus apalagi sih yang bisa dilakuin gitu ya sebelum penyampaian yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kita? Di sini aku cantumin berlatih mandiri mempresentasikan dengan memperhatikan waktu, redaksi dan lain-lain. Aku nggak tahu sih redaksi itu mungkin untuk konteks tulisan gitu apa gimana ya, tapi intinya lebih tentang bahasa gitu ya. Bahasa yang digunakan mungkin ya, maksud aku di sini redaksi itu. Jadi berlatih mandiri mempresentasikan. Iya, jadi teman-teman fasilitator nanti ketika misalkan udah di-share nih sama anak acara kebagiannya materi apa, terus kalian udah belajar kuasain materinya, kalian siapin medianya, nah itu kalian berlatih, setelahnya berlatih sendiri di depan kaca, atau enggak kalian kan misalkan punya partner nih, ada 2 orang gitu kan si pematerinya, kalian bisa nih Zoom berdua gitu ya, Zoom berdua untuk latihan nanti menyampaikan, katakanlah kalau misalkan berdua, atau enggak misalkan nanti mau ada nih kalau misalkan teman-teman fasilitator mau kumpul semua nih, mau lihat contoh satu orang yang fasilitasi boleh gitu ya, untuk apa ya, latihan gitu ketika nanti misalkan sama calon anggota yang baru kalian kenal itu kan
misalkan banyak ya, ada berapa orang Vi ceritanya sampai sejauh ini yang masuk ke Dikta Ruangan? Berapa kemarin Bang? 100. Berapa? Ayo. 2. Itu belum direkap lagi sama teman-teman acaranya teh. Oke. Ya sih, mungkin katakanlah 100 ya tadi aku kurang lebih gitu ya. Sebenarnya nanti pas sampai ruangan ya, kalau berdasarkan pengalaman mah gitu ya, mungkin kurang dari yang pas pendaftaran, tapi semoga ya tetap semangat gitu ya secara anggotanya, jadi bisa nyampe tuh angka 100. Kan itu cukup banyak ya, cukup banyak orang, apalagi kita juga belum kenal gitu, walaupun kondisinya katakanlah mereka adik-adik kita gitu ya, tapi karena kita belum kenal, belum tahu gimana karakter orangnya, ya berlatih dengan orang yang udah kita kenal apa-apa gitu ya, untuk setidaknya ini, oh maaf setidaknya, untuk setidaknya gitu teman-teman. Soalnya katanya jam terbang itu tidak membohongi gitu ya. Ketika kita jam terbangnya udah lebih banyak, lebih jauh, ya katakanlah nanti memfasilitasi mungkin jadi hal biasa gitu untuk teman-teman fasilitator, untuk lebih pede lagi gitu ya. Secara nggak langsung menurut aku emang pasti gitu loh, maksudnya pasti linear gitu ya. Ketika kita lebih banyak jam terbangnya, kita udah biasa berlatih, udah biasa melaksanakan, secara nggak langsung percaya diri kita juga meningkat gitu. Nanti jadi latihan gitu ya, gitu sebelum latihan nih buat nanti akad gitu ya, terutama nih yang cowok-cowok gitu ya, sebutator teman-teman. Jadi perlu untuk berlatih gitu ya. Di kaca juga sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Terus jangan lupa, kalau aku pribadi biasanya perhatiin waktu. Tapi kalau aku pribadi jujur senang banget ngomong gitu ya orangnya teh. Jadi kadang suka kebablasan. Maafin ya, ini juga aku nggak tahu nanti kebablasan atau enggak ya. Sampai jam berapa ya kita rolling? Jam 5:30 gitu ya kalau nggak salah. Cek di tor tuh. Gitu. Nanti diingetin aja ya Ruli ya, kalau misalkan waktunya aku udah kelamaan. Oke? Nanti teman-teman fasilitator di sini juga jangan lupa waktu lagi latihan mandiri untuk cek gitu ya waktunya, kalian berapa menit gitu untuk nyampein materinya gitu. Katakanlah satu hari bukan cuma materi kalian aja gitu ya mau disampaikan gitu. Jadi harapannya tepat waktu gitu ya pada saat nanti menyampaikan materinya. Jangan lupa juga diperhatikan bahasa yang akan kita gunakan. Aku rasa sih ketika kita nggak dadakan gitu ya nyiapin materinya, pasti tata bahasanya udah kita pikirin nih sebelum-sebelumnya gitu. Jadinya bakalan lebih oke gitu ya, dari segi bahasa, dari segi intonasi, dari segi gestur dan sebagainya gitu ya. Makanya penting banget nih poin-poin sebelum-sebelumnya ini harus disiapin. Jadi waktu latihan juga kita udah oke banget lah, pokoknya udah tinggal latihan aja kayak gitu. Dan ketika kita udah sering berlatih, masuklah pada saat pelaksanaan gitu. Perlu kan gitu kita punya rasa percaya diri pada saat pelaksanaannya. Di sini aku cantumin berani untuk mencoba dan memulai dengan modal persiapan yang sudah disiapkan. Menurut aku ini juga bakalan berbanding lurus gitu ya, bakalan linear ketika sebelum-sebelumnya ini kita penuhi. Aku yakin pada saat pelaksanaan kita bakalan lebih percaya diri juga teman-teman. Jadi ketika melihat don't try you will never know gitu kan. Jadi perlu gitu ya, harus berani untuk mencoba dan memulai. Karena ketika kita nggak mulai, nggak ada istilah kita menjadi aja dulu gitu ya. Tapi juga memang jangan sampai memulai dengan memulai tanpa persiapan gitu loh. Kita tetap butuh yang namanya persiapan gitu. Ketika tadi memulai itu mencoba itu memungkinkan untuk katakanlah kita berhasil, ya jangan sampai kita mencoba tapi dengan persiapan yang nol banget gitu ya. Secara nggak langsung ya itu mah gitu dengan hal yang kita coba baru ini gitu. Tapi ya tadi butuh yang namanya persiapan. Jadi perlu untuk disiapkan, karena ketika sebelum-sebelumnya itu udah tersiapkan, insya Allah gitu ya, rasa percaya diri kita juga bakalan tumbuh lah gitu, bakalan ada gitu ya gitu. Dan sisanya pada saat pelaksanaannya sudah kita jalankan apa yang sudah kita siapkan sebelumnya sesuai dengan latihan-latihan kita dan sebagainya. Walaupun memang jujur pada saat pelaksanaan mungkin bakalan ada hal-hal yang nggak terduga gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, setidaknya kita sudah berusaha untuk menyiapkan hal-hal yang sudah terkondisikan gitu teman-teman. Intinya untuk percaya diri ini
Jangan lupa menyusun materi yang baik, begitu ya. Aku coba nih masuk ke slide berikutnya. Kalian ini gak ada yang mau, aku kan tadi bilang boleh sambil langsung ditanyain ya. Gak ada yang mau nanya dulu gitu. Oke aja, kalian masih ada atau gimana kah? Masih ada Teteh. Masih ada ya, aku coba lanjut ya. Sebentar. Menyusun materi yang baik gitu ya. Materi di sini tuh apa sih teman-teman? Berarti secara kurang lebih tadi aku sampaikan gitu ya, berkaitan dengan materi-materi kepalang merahan. Kalau misalkan kita lihat nih sebenarnya nanti calon-calon anggota kita itu dari berbagai kalangan gitu ya, dari berbagai kalangan. Maksudnya berbagai kalangan itu ada mungkin yang sebelumnya PMR, ada yang bukan gitu ya. Kalau misalnya diwawancara Ruli kemarin, itu ditanyain nggak ya, dia sebelumnya backgroundnya PMR atau bukan, ada nggak ya? Ada teh itu masuk SKM juga kan? Oh iya benar-benar masuk SKM ya. Kalau misalkan dilihat nih banyak nggak yang sebelumnya dari PMR? Kayaknya 25% gitu. 25% itu dari PMR sebelumnya, berarti 75% bukan gitu ya. Sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih gitu, maksudnya kan memang terbuka untuk umum juga gitu ya, maksudnya UKM kita terbuka untuk semua mahasiswa gitu ya, baik backgroundnya dia PMR atau bukan gitu sebelumnya. Termasuk ya kita gitu, aku pribadi misalnya katakanlah dulu aku pernah PMR atau enggak, terus misalnya teman-teman yang lain, adik-adik yang di sini yang termasuk semua yang di sini gitu, mungkin ada yang sebelumnya PMR, sebelumnya bukan PMR dan bukan PMR gitu ya. Nah kita sebagai fasilitator ya gimana ceritanya bisa memfasilitasi dengan background yang macam-macam ini gitu ya, memfasilitasi menyampaikan materi gitu ya untuk ya semua background tadi gitu ya, gimana sih materi yang baik gitu ya. Kalau menurut aku pribadi, berdasarkan pengalaman, biasanya kalau misalkan waktu aku nyusun materi, aku biasanya adalah karena tadi ya, untuk biar pede juga kita harus nyiapin materinya, aku biasanya baca dari buku sumber utama. Buku sumber utama kita apa teman-teman? Ada yang tahu? Biasanya kita gunain apa sih? Kita biasanya baca buku KSR dasar. Ada yang belum pernah nggak di sini? Jangankan jangankan apa ya, baca gitu ya, punya filenya atau enggak ngebuka aja gitu loh linknya. Ada yang belum pernah nggak di sini? Kalau yang pernah mah ya pasti ada yang pernah meren ya Kak Cida. Kalau misalkan belum ada yang belum pernah membuka buku KSR 120 jam KSR dasar? Atau semuanya udah? Ya, buku KSR dasar dia modul. Yang PDF Ya. paling teh? Udah pernah ya dibuka dibaca ya, Bow? Pernah tuh baca teh, aman. Iya, biasanya kalau aku pribadi waktu lagi nyusun materinya itu ya pertama baca dari buku sumber utamanya dari sana. Yang aku tahu terakhir terupdate itu tahun 2009. Aku nggak tahu sekarang udah ada yang baru lagi belum ya? Belum ada teh. Yang sebenarnya sedih banget ya, tahun 2009 akhirnya juga udah 2011, berarti kan 12 tahun yang lalu. Menurut aku pribadi mungkin banyak, kalau misalkan kadang mungkin kita dapat dari pemateri-pemateri katakanlah dari PMI, menurut aku ada pembaharuan gitu ya. Dan sedangkan kalau di buku KSR dasar yang 120 jam itu kalau misalnya kita lihat dari tahunnya tahun 2009 gitu ya, tahun 2009. Tapi nggak apa-apa deh, masih banyak yang relevan juga gitu ya di buku itu. Semoga buku KSR dasarnya juga diupdate gitu ya, diupdate. Aku pribadi juga menunggu gitu ya, karena kayak misalkan di kelas kemarin atau nggak di lanjut, aku selalu cari tahu kayak bukunya udah ada yang baru atau belum sih. Dan memang ya itu ya terakhir di tahun 2009 terus 2009 atau 2008 malah ya, aku lupa. 2009 mungkin ya. 2008 teh. 2008. Ya 2008 buku KSR dasarnya. Di 2009 itu yang aku tahu buku tentang kurikulum sama silabusnya itu 2009. Buku materinya berarti di 2008 gitu ya. Ya tuh kan terakhir 2008, jauh banget ya, udah 13 tahun yang lalu gitu. Harapannya bisa diperbarui segera. Jadi nanti teman-teman fasilitator boleh nih baca buku sumber utamanya gitu ya. Kita karena mengacunya ke sana ya nggak apa-apa, dibaca aja nanti pembaharuannya
kita coba cari tahu. Jadi baca buku sumber utamanya gitu. Nanti mau cari informasi-informasi tambahan nggak apa-apa, tapi buku utamanya harapannya bisa dibaca gitu ya untuk tahu. Jadi materi itu tentang apa gitu ya, materi tentang apa isinya. Kalau misalnya kita udah tahu, nanti pengembangannya boleh. Nah, ini poin yang keduanya, biasanya aku cari tahu yang tadi, yaitu cari tahu informasi terupdate yang relevan. Karena kalau kita lihat buku sumber utamanya udah lama, nggak apa-apa kita cari tahu buku-buku terbarunya sekarang. Atau enggak istilah-istilah terbaru sekarang gitu ya teman-teman. Kalau misalkan yang di BHD, kan itu sistemnya juga tahun berapa, itu kan beda-beda ya. Nah, kalau misalkan kita mau mengacu ke buku utama tadi yang tahun sekian, mungkin cuman nggak dicantumin gitu ya perbedaan di tahun-tahun berikutnya apa. Nah, nanti kalian boleh nih di poin ini mencari tahu informasi terupdate yang relevannya, gitu, cari tahu. Kayak misalkan tentang istilah kaji cepat, tentang asesmen kalau nggak salah ya. Asesmen itu kayak istilahnya udah pakainya kaji cepat, kayak gitu dan sebagainya. Jadi waktu penyusunan teman-teman, aku lupa ya, tahun 2018 kalau nggak salah kita dari KSR UPI itu ada Teh Santi sama Kang Restu itu diminta sama PMI Pusat untuk ikut penyusunan kurikulum silabus buat yang terbaru kalau nggak salah. Nah, cuman aku nggak tahu itu kayaknya belum dikeluarin sampai sekarang atau gimana gitu ya. Yang aku kayak misalkan aku pernah nanya lagi ke Kang Restu karena yang pernah ikutnya ya udah waktu itu kita cuma nyusun silabus, ikut turut nyusun silabus gitu ya di sana, tapi ya memang belum keluar gitu ya buku terbarunya. Tapi nggak apa-apa, kita coba cari tahu dari orang-orang kayak gitu ya, cari tahu informasi terupdate yang relevan. Jadi sumber kita juga jangan cuma dari buku aja gitu ya. Nanti teman-teman fasilitator boleh lihat nih, kan kalau nggak salah tahun kemarin itu memang online dan memang direkam ya, benar nggak bohong? Ada rekamannya nggak untuk setiap itu tuh? Dikelanjut ya itu ya? Dikelancar udah belum ya waktu itu? Apa teh? Waktu dikelancar 35, itu pakainya Meet Zoom gitu kan ya? Direkam nggak? Wow. Kalau yang baru di Klacar sebenarnya direkam juga teh. Yang dikasih direkam juga ya. Nah, boleh nih misalkan kalian lihat dari pematerian sebelumnya untuk referensi, atau enggak selain misalkan dari baca buku, dari lihat video presentasi tahun sebelumnya, boleh juga nanya langsung sama orang yang memang paham gitu ya sama materinya gitu, yang pernah ikut pelatihan dan sebagainya. Tanya-tanya. Jadi sebelum kalian menyampaikan materinya, ya pada saat menyusun materi ini cari sebanyak-banyaknya informasi terupdate terbaru kayak gitu teman-teman ya. Di sini juga banyak kok, setahu aku Akang Teteh yang pernah ikut pelatihan, jadi tanya aja ke orang-orang itu. Terus kita juga kan punya nih kayak misalkan Teh Ica itu kan sekarang lagi di KSR Markas juga ya, dia habis ikut pelatihan lagi. habis ikut pendidikan KSR Kota gitu ya. Coba dicari tahu nih informasi-informasi terupdate dari materi yang mau kita sampaikan nanti gitu. Jadi ajak diskusi aja gitu ya, dari Kang Tetehnya, atau enggak orang di luar dari KSR UPI juga boleh. Kalian boleh banget buat nanya-nanya gitu ya ke mereka, nyari tahu informasi terupdate yang relevan gitu teman-teman. Terus selanjutnya membuat poin atau inti dari materi yang akan diberikan gitu. Jadi pada saat nyusun materi, kalian udah baca bukunya nih, udah nanya-nanya nih sama orang-orang gitu ya tentang informasi-informasi terbarunya, kalian coba pahamin ke diri sendiri, cari tahu. Jadi sebenarnya materi ini itu jelas ini intinya tentang apa, poinnya apa aja yang perlu peserta ketahui gitu ya, bener-bener poin utamanya banget yang penting itu apa aja gitu. Kalian buat dulu poinnya, jadi nanti pas penyampaian kalian tahu inti yang mau kalian sampaikan itu apa gitu teman-teman. Itu pada saat menyusun penyusun materi gitu, untuk nanti disampaikan ke adik-adiknya, ke calon anggotanya. Kurang lebih seperti itu untuk menyusun materinya teman-teman. Aku coba lanjut. Sebentar ya, ini kan masih loading. Nah, profesional. Coba aku mau nanya lagi, profesional menurut kalian profesional itu apa sih? Ada yang mau berpendapat? Teman-teman, profesional itu apa ya? Aku mau tunjuk aja, nggak apa-apa deh ya, biar bersuara. Di sini ada Niswah, aku mau dengar suara kamu, Niswah, yang sudah sangat profesional sekali. Gimana nih? Profesional.
apa ya Teh? Kayaknya profesional. Harus mungkin ya Teh, kalau menurut aku mah profesional itu harus sesuai dengan aturan dan tanggung jawabnya gitu Teh. Itu mungkin Teh. Luar biasa sekali ya fasilitas yang kita ini. Gak Ya. tahu Teh. Ya, tadi profesional disampaikan harus sesuai dengan aturan dan tanggung jawabnya, gitu ya Nis ya? Iya Teh, mungkin seperti itu. Nih, itu dari Nis. Wah. Ya. Oke, ada Abdul, ada Dina, ada Zari, ada Bowo. Aku mau Abdul, gimana Dul? Karena jangan-jangan yang digawe cuma Abdul, sendiri, gimana, gitu Dul? ya, Bowo doang. Terus Abdul Dina, aku mah Dul. Ya nih, Abdul. Ini Abdul. Loh, kok saya? Bukan, Abdul lagi ngapain, wow. Bukan, langsung kok saya. Ini lagi di samping. Lagi ngedengerin. Gimana, Dul? Profesional Jadi gimana? kumaha Profesional. profesional teh. Profesional. Profesional apa? Ya lagi bingung kayaknya. Lagi bingung, lagi mikirin apa Abdul teh? Tembak deh ya. Sok Jadi atuh, cerita. masuk lah tuh. Oh, kumaha Dul? Halo guys. Halo. Sok dulu. Profesional. Profesional. Abdul, kamu mau jawab atau enggak? Kalau enggak, aku mau nembak yang lain nih. Enggak mau jawab ya. Maka yang lain. Oh, enggak mau jawab. Ya, nanti bawa centang. Ya, Abdul, aku kan nanya, dijawab di topik. Apa? Jadi sekarang aku juga mau nembak Fikri. Gimana Fik, profesional teh? Saya teh Benar. Fikri. profesional. Profesional apa ya profesional sesuai teh. Sesuai. Ya, tepat gitu ya. Sesuai. Pokoknya mah sesuai keterampilan, sesuai keahlian, sesuai aturan. Sesuai pokoknya mah teh. Sesuai gitu ya, pas gitu ya Fik. Gitu nggak sih? Betul. Betul ya. Oke, kurang lebih tadi disampaikan ya teman-teman. Mungkin yang lain juga punya pemaknaan sendiri gitu ya tentang profesional ini. Kurang lebih sama sih. Aku sependapat dengan yang disampaikan sama Niswa, sama Fikri. Satu orang lagi deh. Aku mau tahu suaranya Rizky nih, Rizky. Yang pengen ketemu sama Tinta, Rizky Ihsan. Gitu. Gimana Rizky? Saya sih ya izin Boleh, menjawab. boleh. Menurut saya profesional itu kayak sikap sesuai, jadi kayak ya peraturan sama komitmen tinggi sama tanggung jawab gitu teh. Bukan sih. Kasih teh. Sip. Iya, makasih juga Rizky. Bagus ya. Puspa, Fikri, Rizky tadi nyampein gitu ya. Berat gitu ya. Dan komitmen, tanggung jawab dan sebagainya. Iya, kurang lebih itu garis besarnya gitu ya, profesional. Jadi ini memang berhubungan dengan yang namanya profesi gitu ya. Katakanlah di sini kita fasilitator. Fasilitatornya sebagai yang menyampaikan materi apa nih berkaitan dengan kepala-merahan. Berarti secara nggak langsung memang kita ya harus paham gitu ya dengan materinya teman-teman. Balik lagi kalau misalkan kita nggak paham, kitanya nggak pede, ya gimana gitu loh calon anggotanya mau percaya dengan apa yang bukan percaya ya, lebih ke yakin gitu dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi memang butuh sikap profesional gitu. Salah satunya misalkan kita harus bisa tetap menjaga kekondusifan gitu ya, supaya ya tetap berjalan dengan kondusif gitu ya. Jadi gimana ceritanya kita bisa bikin mereka tetap fokus dan kondusif. Mungkin kalau misalkan proses fasilitasinya itu dilakukan secara offline, kita bakal gimana ya, bisa menilai gitu kan gimana kondisi secara keseluruhan. Cuma memang kalau kondisinya online gini, agak gimana ya,
agak bingung juga. Dalam artian bingung itu kan misalkan katakanlah nggak semua on cam, kita nggak tahu mereka sebenarnya lagi bener-bener merhatiin atau enggak, sebenarnya dari diri mereka pribadi kondusif atau enggak, yang bikin jadi katakanlah misalkan kalau lagi pematerian gini kelihatannya adem ayem aja kondusif, padahal kita nggak tahu gitu ya mereka di rumah masing-masing gimana gitu ya. Kalau misalkan di kondisinya offline, kita mungkin bakalan lebih bisa menilai gitu ya kondisi pada saat berlangsungnya proses fasilitasi itu gimana. Jadi ketika misalkan nanti udah mulai nggak kondusif dan sebagainya, ya kita sebagai fasilitator punya kewajiban gitu untuk membuat gimana ceritanya kegiatannya itu tetap bisa fokus gitu ya, bisa tetap fokus, bisa tetap kondusif gitu ya. Memang butuh sikap profesional ini. Terus salah satunya yang lainnya mungkin kita memberi ruang untuk bertanya teman-teman. Ketika bertanya atau misalnya ada yang berpendapat kemudian beda gitu ya dengan kita gitu ya, ya harus mau saling menghargai gitu loh, terbuka gitu ya dengan anggotanya gitu, dan calon anggotanya. Jangan sampai kita kayak ya udah kekeh terus kayak nggak terima gitu dengan apa yang disampaikan orang lain, pendapat orang lain, ya itu sangat tidak profesional sekali gitu ya teman-teman. Jadi ketika nanti ada yang berbeda pendapat nggak apa-apa gitu loh, itu jadi pengetahuan baru juga untuk kita gitu ya, sebagai orang yang beda gitu pendapatnya dengan mereka gitu. Harus bisa menunjukkan sikap profesional itu pada saat nanti kita memfasilitasi itu teman-teman, berkaitan dengan profesional. Banyak hal-hal lain gitu ya, kita harus profesional dalam hal-hal yang lainnya gitu. Nanti kalian boleh saling diskusi gitu ya, nanti boleh nanya, boleh sharing kalian juga gitu nanti di sesi selanjutnya mungkinnya, karena setelah ini mau ada Kang Haidar juga yang nyampein gitu teman-teman ya. Mungkin kalau dari aku segitu, selanjutnya slide berikutnya itu bakal disampaikan sama Kang Haidar. Haidar udah ready belum ya Haidarnya? Jadi Haidar ini sambil kelas teman-teman, jadi keren banget ya, maksudnya makasih banget Haidar udah mau menyampaikan, padahal dia lagi kelas juga, nggak tahu di kelas kuliah kayaknya. Dan nggak Dar? Ya gimana Nup? Udah Aku udah. ada Selanjutnya lagi bisa. nggak itu mau Dari aku sih, kalau misalkan yang disiapin dari Tor yang disampaikan dari panitia mah dari aku cukup. Selanjutnya mungkin Haidar gitu ya Dar ya. ya. Oke, aku coba ke slide berikutnya dulu. Oke, ini dari Haidar. Udah Haidar. Bentar ya. Supaya saya ngerti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore buat semuanya. Mohon maaf ya. Mungkin kalau lihat on cam, kepala saya mungkin ke samping dan memang laptop saya satu lagi di samping. Dan memang nggak tahu lelah banget ya. Tapi insya Allah bisa menyampaikan apa yang menjadikan amanah buat dari pengurus. Ya, mungkin ini ya bercampur dengan beberapa pengalaman yang telah disampaikan oleh Nurul Budiati tadi. Sungguh luar biasa ya. Tadi saya menyimak bahwa harus percaya diri, terus kita profesional untuk menjadi fasilitator. Nah, sebagai fasilitator tadi mungkin udah disampaikan oleh kalian juga semua ya, bahwa kita semua yang menjadi anggota KSR akan menjadi fasilitator, di mana teman-teman di sini angkatan berapa sekarang teh? 35, 36. 36 ya. Ya, 33, 34, 35, buat 36. Ya, angkatan 35. Angkatan 34, 35 ya, nanti akan menyampaikan materi mungkin sebagai fasilitator, sebagai fasilitas. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih menjadi fasilitator yang baik. Kalau menurut saya sendiri, fasilitator itu jujur saya sendiri kan belum pernah menerima materi fasilitator dan belum pernah mengikuti pelatihannya gitu. Beda dengan teman-teman saya mungkin yang sudah gitu. Tapi sesuai dengan dulu kan ada namanya kalau udah dapat materi mungkin disampaikan dan dicerna oleh anggota gitu. Nah, kita juga di sini fasilitator akan menghadapi beberapa masyarakat ya, beberapa orang kelompok ya. Ada yang bisa usianya lebih
dari kita sendiri sebagai fasilitator. Adapun yang misalnya di bawah kita ada yang teman sebaya, maka di sini kita harus bisa menyampaikan apa yang harus kita sampaikan, materi yang disampaikan. Jangankan sampai itu ya, ke atasan yang lebih tinggi pun kita juga menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda. Mungkin ini salah satunya, yaitu presentasi yang baik. Dalam menyampaikan presentasi, yang pertama berarti kita harus menguasai materi dengan baik ya. Sebelum kita menguasai materi dengan baik, Akang mau nanya, ini tuh ada berapa orang sih? Ada 18, ada 16 ya. Nah, ini ada di Basecamp ada berapa orang, Pak Bu? 5. 5 ya. Nah, dalam menguasai materi yang baik, coba ada yang mau menjawab, Kak? Ya. Apa yang harus dipersiapkan? Kalian mau menguasai materi dengan baik, apa yang mau disiapkannya? Bagaimana cara menyiapkannya? Iya. Belajar dulu, Kang. Jangan presentasi, tapi bagaimana menguasai materi dengan baik? Kalau menurut kalian, karena dalam setiap manusia itu dalam menerima materi itu berbeda-beda ya. Gitu, Akang pengen tahu. Gimana caranya? Ayo. Jadi bagaimana kalau misalnya Bowo menerima materi dengan baik tuh? Oh, maksudnya bawa pribadi gitu ketika Iya. Apa ya? Ya kalau bawa mah sambil nyatet sih biasanya. Sambil nyatet itu ya salah satunya. Terus ada lagi nggak? Bagusnya mah sambil praktek. Sambil praktek. Terus ada lagi yang lainnya? Yang lain mah enggak. Mengamalkan. Sambil makan. Bukan, Kang, bukan Iya, sambil ya. makan, mengamalkan. Oh, iya. Kan kalau mengamalkan ya. Udah paham praktik, amalkan biar lebih paham lagi, Kang. Oke. Iya ya. Berarti dicontohkan ya. Ya. Nah, itu ya, berarti kita itu harus memiliki pengalaman atau memiliki caranya masing-masing dalam menguasai materi. Mungkin ada yang dengan tadi salah satunya dengan sering mencatat, ada yang orang itu mencatat terus bisa paham, ada yang cuman bisanya mendengarkan. Kan dalam menerima sesuatu itu seseorang juga memiliki berbeda-beda ya. Ada yang bisa sambil hening gitu ya, ada yang harus mendengarkan lagu. Makanya kita harus, yang utama itu, kalau kalian mau menyampaikan materi, contohnya presentasi hari ini ya, Akang mungkin tadi pagi mungkin baca-baca saja gitu ya yang pernah disampaikan, karena kebetulan TOT fasilitator ini tahun lalu juga Akang sama Telipur. Jadi pas saat Akang baca-baca ini kurang lebih seperti itu, dan tadi pun Akang membantu teman Akang memberikan materi di PMR dan sama public speaking gitu. Nah, jadi kita dalam menguasai materi dengan baik, caranya berbeda-beda. Nah, kalau yang bagaimana kita menyampaikan kembali tadi yang disampaikan kuliah, ya itu salah satunya bisa dengan mengamalkan, bisa dengan cara mempraktekkan. Nah, untuk melatihnya yaitu benar ya, dengan latihan berpresentasi sendiri 2-3 kali. Tadi udah disampaikan juga ya sebenarnya sama Teh Nubu. Jadi kita berbicara sendiri. Ya, kalau mau kalian menghadap kaca itu lebih baik. Menurut psikolog, kita itu kadang saat mimik wajah, terus melihat, mendengar suara kita. Kalau lebih baik lagi kalian latihannya tuh kayak punya panci gitu ya. Jadi suaranya tuh keras, kalau nggak di mic kalau kalian tuh. Jadi apa yang kita dengar, maksudnya cara ini ya, cara menghafal gitu ya. Kalau mau menghafal itu 2-3 kali itu kalian cara bercerita, terus cara menyampaikan materi gitu ya. Kalian latihan presentasi sendiri gitu. Terus selanjutnya perhatikan slide materi atau kalimat singkat dan poin yang penting. Membuat konsep berbeda dari yang lain ya. Kalau bisa membuat backup file. Maksudnya ini kalian pertama itu membuat slide materi dulu aja ya. Nah, nanti isi-isinya aja. Isi-isinya tuh maksudnya poin-poin pentingnya aja. Biar kalian yang menjelaskan ya, teman-teman di sini bisa mungkin yang udah
Kalau udah menguasai materi, kalian tinggal hanya menjelaskan saja. Nah, yang kedua membuat backup file. Maksudnya, jadi kalian kalau mungkin kalau sambil lewat Zoom, kalian bisa di sini ngeprint dan itu ada backup materinya. Kalau enggak kalian jadi maksudnya kalau akan membaca di teori di bukunya, ada yang misalnya kalian itu kalau di tatap maya seperti ini, mungkin kalian bisa sambil materi itu bisa dipegang seperti ini. Berbeda dengan kalian langsung tatap muka. Biasanya ya open mic aja, langsung aja gitu ya. Gak harus sambil lihat buku, gak harus sambil lihat teks gitu ya. Nah, ada juga yang membuat backup file tuh maksudnya kalian itu membuat filenya tuh jangan nyimpannya bukan di satu tempat gitu. Yang kedua adalah komunikatif. Tunjukkan gaya kalian gitu ya. Kayak Akang nanya, mungkin tadi awal-awal Akang cara berbicaranya kayak ngajak ke anak SD ya, karena memang Akang guru SD dan emang terbiasa seperti ini. Jadi kadang memanggil, kadang kayak tunjukkan passion dan sikap semangat. Jadi kayak apa ya? Kayak mengobrol seperti biasa, tapi kepada satu kelompok. Nah, yang kedua bersikap rileks, percaya diri ya. Tadi udah dibahas oleh Tenobu. Ya, jadi santai aja ya, walaupun di depan kita itu ada satu kelompok, ya kita harus menyampaikan apa yang harus kita sampaikan dan kita tenang aja. Pokoknya mah, bagaimana sih cara melatih supaya kita bisa tenang? Kalau mungkin kalau lihat Zoom, kalau di Zoom seperti ini ya nggak terlalu nggak terlalu tegang, nggak terlalu nervous. Tapi kalau kalian misalnya di sini teman-teman melihat langsung gitu ya di depan ratusan orang atau puluhan orang, mungkin ada apa ya keadaan mental kita itu agak berbeda. Bahkan Akang pun pernah sampai nervous berat itu karena bicara di depan perwakilan mahasiswa se-Indonesia waktu di Semarang ya, di ini ya, di Undip gitu. Ya ini sebagai berbagai pengalaman aja ya. Jadi sama teman-teman Akang yang di jurusan tuh baru nyampe jam 5, jam 7 tiba-tiba dipilih calon ketua apa, lupa lagi. Akang harus okasi ya, mata ngantuk, keadaan lelah gitu ya. Tapi harus bicara awalnya sih biasa gitu. Tapi saat sesi tanya jawab gitu itu mulai nervous dan lain-lainnya. Alasannya kenapa? Karena kurang kuasai materi dengan baik gitu. Nah itu biasanya pemateri itu kita kalau tidak menguasai materi dengan baik itu ada gitu ya. Melemparkan kemana-mana gitu ya. Kayak bertanya ulang atau apa gitu supaya kita berpikir. Makanya bagaimana sih supaya kita timbul percaya diri yang tinggi, yaitu kita harus sering berbicara di depan umum. Maksudnya bicara dengan umum teh berbicara maksudnya jadi pemateri. Kalau enggak misalnya kalian tadi contohnya bahwa ya jadi ikutan pelatihan medis, itu adalah ladang kalian untuk menunjukkan atau melatih diri supaya percaya diri gitu. Dulu ada kok di angkatan Akang siapa ya yang awalnya tuh nggak percaya diri karena sering diajak pelatihan medis, mungkin jadi asistennya aja, tapi tiba-tiba sekarang bisa relax ya, tenang, percaya diri. Yang selanjutnya adalah netral. Nah itu poin netral ini kadang membuat kita ada yang berat sebelah ke sini, ada yang berat sebelah ke sana. Kalau menurut pendapat misalnya pendapat saya gini, ada pendapat yang berbeda seperti ini. Nah itu netral di sini kita harus kondisikan bahwa di sini kita memfasilitakan ya. Jadi ada yang lebih baik kembali. Misalnya biasanya kalau misalnya kita mau bersikap netral itu kayak teman-teman di sini contohnya ya, ada yang punya pendapat yang lebih akurat gitu ya, lebih pas gitu. Tapi ada juga yang memiliki pendapat juga gitu ya. Misalnya tentang
luka bakar. Contoh, nih ya, ada yang setuju menggunakan air, ada yang setuju menggunakan salep langsung tanpa menggunakan air. Ya kita netral aja ya, bisa menggunakan dua-duanya. Salah satunya kita cari jalan apa ya, tengahnya, bagaimana keadaannya gitu. Kita harus tahu, atau misalnya kita nggak tahu apa-apa itu benar atau salah gitu. Kita kembalikan lagi ke kalian harus mencari ilmu kembali gitu, mencari apa pengetahuan-pengetahuan yang belum didapat. Selanjutnya ini mungkin yang dirasakan saat offline ya, yang poin kotak ketiga ini, gerak tubuh dan ekspresi. Kadang kalau misalnya kalian jadi mempresentasikan di depan kelas atau di depan audiens, gerak tubuh itu kadang diperhatikan. Ada yang sambil duduk aja, mungkin itu jangan salahkan kalau misalnya audiensnya ya tidak bisa komunikasi dengan baik. Kalian duduk saja, ada yang nanya di belakang kurang jelas gitu. Tapi kalau kalian gerak tubuh bisa ke berbagai sisi, tapi jangan sampai kita gerak tubuh tuh ya jalan-jalan macet gitu ya, tapi bisa aja kita kadang ke kanan, kadang ke kiri. Nah, untuk ekspresi boleh kita lakukan, misalnya kalian itu sambil sedih atau apa saat kalian menceritakan sesuatu gitu. Ya misalnya kita menceritakan, contohnya siapa, Fikri ya. Fikri saat di jalan mau menolong orang-orang itu, ada yang kecelakaan dan hingga pokoknya luka-luka. Kita boleh ekspresikan seperti bagaimana ya, langsung kita bagaimana sikap kita. Itu banyak sih ekspresi itu supaya menarik audiens ya kepada kita dalam menyampaikan materi. Nah, itu perhatikan kontak mata dan kenalin audiens. Nah, ini salah satunya Akang mau mengenali. Misalnya di sini misalnya Akang harus mengenali sebenarnya mah karena waktunya terbatas. Ini sama seperti jadi guru ya. Kita walaupun banyak muridnya, apalagi Akang udah mulai tatap muka di sini mengajarnya. Jadi walaupun itu harus cepat hafal. Suka ada istilah saya mah suka susah hafal pada wajah. Tapi di sini usahakan diri kita bisa menghafal audiens. Nah, tuh ya. Dan bisa kenalin kontak mata, lihat ya, kalau misalnya audiensnya ke atas mungkin lagi mikir. Terus kalau misalnya kemana aja melamun, baru kita tegur ya. Kalau ini bisa di on cam semua, mungkin Akang bisa gitu ya, kontak mata, oh ini lagi fokus, ini kemana aja. Contohnya kayak tadi gitu. Nah, kenalin tempat presentasi itu mah sesuai dengan keadaan ya. Kayak tadi Akang, misalnya presentasinya di dalam kelas. Jadi ada beberapa barisan, kalian bisa masuk ke barisan ini, barisan itu, dan kenali gitu tempat presentasi kalian tuh apakah kondisinya nyaman atau enggak. Kita harus kenali apakah saat kita presentasi, misalnya contohnya tempatnya memang kurang sesuai, misalnya panas ya. Nah, kita bisa presentasinya malah pindah ke tempat yang lebih baik gitu. Jadi kita harus memberikan kenyamanan buat audiens, karena tadi ya, kalau supaya presentasinya dengan baik, harus tempatnya juga yang nyaman gitu ya. Boleh Nup selanjutnya. Ya, waktu tersisa 12 menit. Gak apa-apa. Ya. Ya, percakapan baik dan benar. Nah, tadi ya, ini udah disampaikan sebenarnya, bersikap netral dan tidak menilai, mau mendengarkan dengan aktif, terus kesempatan kepada peserta, pelatihan dalam mengemukakan aspirasi secara bebas. Nah, tadi udah disampaikan bersikap netral itu walaupun ada beberapa pendapat, bisa kita alihkan ke pendapat yang tengah-tengah ya, tidak memihak ke beberapa pihak. Kan nanti peserta itu akan
kalau misalnya klub misalnya tadi luka bakar itu harus menggunakan apa air gitu ya. Saat luka bakarnya udah dalam, mereka langsung aja gunakan air. Kan biasanya ada yang bisa menggunakan salep dan atau menggunakan apa gitu ya. Jadi kita itu harus bisa mengenal apa materinya tuh bisa pada posisi netral bagaimana. Terus mau mendengarkan dengan aktif. Nah itu saat kalian jadi pemateri ya, saat presentasi maupun di Zoom ataupun di offline ya, Kang berharap walaupun rencana kalian itu online, tapi kalau misalnya ada kesempatan offline itu adalah kesempatan yang paling spesial ya, karena udah hampir 2 tahun kalian mengalami online dan itu akan mempengaruhi cara berbicara kalian saat nanti di offline gitu. Jadi kalian itu nanti akan dihadapkan bagaimana peserta itu berbicara dengan aktif dan kita mau mendengarkannya dan kita harus bisa mencernanya apa yang disampaikan. Jangan sampai ada peserta yang misalnya udah menceritakan apa-apa terus kita minta diulangi kembali ya. Kalau misalnya di tengah-tengah kita potong ulangin kembali ya nggak jadi masalah. Karena tapi kalau mereka udah bercerita kan kita harus menjadi pendengar yang aktif gitu. Kalau bisa diberikan apresiasi ya kalau udah mengemukakan pendapatnya gitu dan memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan dalam mengemukakan aspirasinya secara bebas itu ya. Jadi sebagai fasilitator itu bukan hanya kita menyampaikan textbook semuanya disampaikan ya, materi luka disampaikan, karena Akang aja dulu pernah jadi peserta waktu tahun 15 ya 2015 ya. Terserah kalian mau mengupakan aspirasi kalian walaupun itu materinya tentang pertolongan pertama. Contohnya dulu tuh Akang lumayan merasa nanya-nanya tentang kayak faktural, terus yang menurut pengalaman Akang menghadapi itu ya nggak jadi masalah karena itu aspirasi itu akan bebas ya. Nah kita jangan sampai membatasi kecuali memang melenceng, misalnya pemateri yang menyampaikan tentang patah tulang, kita nanyanya tentang bencana alam, itu yang tidak nyambung gitu. Tapi kalau udah sesuai ya bebas aspirasinya dan bersifat empati dan peka terhadap kekhawatiran, ketidaknyamanan peserta. Mungkin tadi ya ini kita peka kalau misal udaranya panas, contohnya keadaannya tidak memungkinkan, makin sini kok makin panas, kipas angin gak nyala, terus mungkin ada peserta yang ngantuk. Nah itu harus kita kondisikan gitu. Walaupun memang ngantuk itu enak tidur di dalam kelas tuh ya, kalian mengalaminya waktu di SMA mungkin yang atau misalnya kalian mengalaminya kalau di kelas ya enak lagi dengerin guru sambil guru yang sedang menerangi. Tapi itu kita harus bisa mengkondisikan. Makanya sebelum menyampaikan materi yang mau disampaikan selalu kita tatap semuanya. Ya, tatap semuanya tuh maksudnya lihat kalau misalnya ada yang mungkin kondisinya sudah tidak kondusif ya, ada yang mau ngobrol, itu mending dihentikan terlebih dahulu dan kembali ke kondisi keadaan yang mereka bisa fokus kembali. Nah, memposisikan komunikasi yang nyaman setiap peserta. Nah, di sini fasilitator ya, ini kalau presentasi biasanya kan kita menyampaikan terus presentasi oleh fasilitator itu kita biasa menyampaikan tanya jawab, diskusi, beres. Tapi di sini fasilitator itu bebas sebenarnya. Dan diutamakan kita itu memfasilitaskan mereka dalam menyampaikan apapun ya mengenai materi gitu. Dan mudah didengar dan dipahami gitu. Makanya apakah dipahami gitu ya, kita menanyakan. Kalau enggak terus kita ulangin kembali. Mudah didengar ini sebenarnya kalau di ruang kelas ya, kayak di sini misalnya suara Akang keresek-keresek, mungkin ada yang ada yang mengingatkannya gitu. Kalau di kelas misalnya biasanya kan pengalaman Akang mungkin di minggu ini
ngajak lebih dari 3 kelas dalam sehari. Jadi ada yang mungkin di kelas-kelas jam terakhir gitu ya. Biasanya kalau jadi guru atau jadi kalian jadi pemateri, kita harus nanya yang di paling belakang, apakah terdengar atau tidak. Tuh. Terus tidak mendominasi saat peserta berdiskusi gitu ya. Ya, tadi kemarin di aspirasi yang tadi disampaikan oleh mereka itu jangan sampai kita itu menyanggah langsung ya. Jangan sampai kita mendominasi gitu, langsung ditanggapi gitu. Tapi kalau bisa kita beri masukan sedikit dan memancing semuanya supaya ikut saling berkomunikasi. Nah, gitu. Nah, ini yang paling penting sebenarnya kalau menjadi fasilitator. Karena di sini fasilitator di KSRUP itu tidak seperti seminar dan tidak juga seperti di ruang kelas dengan dosen-dosen. Makanya yang membedakan biasanya kita komunikasi jangan menggunakan bahasa terlalu resmi gitu. Ya, beda sama presentasi kalau kita di kelas sama dosen atau seminar. Tapi karena kita memfasilitaskan agar memberikan kenyamanan buat peserta gitu. Nah, untuk mencairkan suasana juga. Jadi bisa kalian maksud tidak resmi itu yang mudah dipahami atau misalnya kita menggunakan cerita berupa pengalaman oleh materi gitu. Jadi suasana. Ini slide terakhir, Nup. Belum masih ada. Ada lagi? Lanjut ya. 12 menit ya. Bentar ya. Bentar. Oh ini ya media komunikasi. Mungkin ini udah sering disampaikan ya di awal pandemi juga. Banyak sih media-media yang sudah dimaksimalkan dalam pembelajaran atau kalian menerima ilmu saat pandemi ya. Ini mungkin udah sering kita lihat ada Zoom, Google Meet, WhatsApp, Webex, Skype, dan kalau misalnya tatap muka, audio dan visual, ada WhatsApp, telepon dan lain mungkin udah jarang digunakan ya. Mungkin ini nggak terlalu dibahas ya, karena ini sebenarnya media komunikasi ya. Media itu banyak sebagai fasilitator, kita kan memfasilitaskan seseorang ya, malahan bukan seseorang, kelompok gitu ya, memfasilitaskan kelompok dalam menerima materi. Kadang kalau Akang perhatikan fasilitator itu lebih bisa melebihi kayak berbeda dengan guru. Biasanya kita menyampaikan dan tanya jawab, jelaskan seperti itu. Fasilitator itu bisa seperti hanya mengobrol 2 arah atau bisa beberapa arah gitu. Makanya banyak digunakan kayak WhatsApp grup ya. Kalian ngomong sekali, semua mendengar, kalian berpendapat, seperti itu kurang lebihnya. Dan ini kelebihannya. Nah, ini salah satunya yang kalian lakukan sekarang, kelebihannya dilakukan di mana saja ya. Mungkin ada yang di rumah, ada yang di base camp, ada yang di tempat di temannya dan di mana-mana kalau menggunakan media sosial seperti ini. Ya, berbeda dengan saat misalnya contohnya tadi misalnya kemarin Fikri, Kang, materian di mana di depan base camp, oke ya, semuanya kumpul di sana. Akang mungkin bisa langsung melihat gitu ya, dan kekurangannya mungkin kekurangannya mungkin itu kalau bisa tetap muka kan enak gitu. Akang bisa gimana praktekkan saat pembukaan, ngebuka presentasi, terus menyampaikan materi dengan percaya diri itu bagaimana gitu. Mungkin kekurangannya itu salah satunya. Tadi ini yang dirasakan oleh kalian. Ada yang off cam nggak bisa karena ada yang 11% lagi contohnya ya. Itu tergantung dengan medianya, baterainya. Ada yang jaringannya lup-lup. Terus ada lagi yang mungkin tidak semua orang bisa menghadiri karena habis kuota dan lain-lain. Itu kan jadikan toleransi ya kalau sekarang itu, karena kita tidak bisa memaksakan seseorang itu
dalam melakukan seperti ini gitu ya, tatap maya seperti ini gitu. Ya Nop, yang terakhir aja. Nah ini komunikasi yang optimal. Ya ada beberapa poin yang akan sampaikan. Bagaimana sih supaya komunikasi itu optimal, efisien, dan efektif. Ketiga kata ini sebenarnya memiliki perbedaan-perbedaan. Kayak optimal. Optimal itu kan seperti kalian itu memberikan sesuatu yang sudah kalian berikan udah full ya, udah sesuai gitu, sesuai dengan teorinya. Efektif ya, kemarin akan mendengarkan efektif itu yang memudahkan kalian. Tapi kalau efisien itu efisien sesuai dengan waktu. Itu perbedaannya. Ada yang sesuai maksimal dengan maksimal kalian mengerjakan segini, ya udah segini aja gitu. Maksimal sesuai teori ya segini aja, itu optimal. Tapi kalau efektif ya kalian bisa mengefektifkan dalam menyampaikan materi. Contoh, Akang bagikan ini materi ke semuanya. Kalian baca semuanya. Ada yang nanya nggak? Oh ini ada yang nanya, jawab, bahas. Itu efektif sebenarnya. Ya, efektif. Efektifnya kenapa? Karena Akang tidak usah menyampaikan lagi. Nah, efisiennya ya waktunya. Oh ini udah nggak ada lagi yang masih sampaikan. Itu efisiennya kan waktunya tidak terlalu lama ya. Kalau enggak misalnya efektif Akang udah memberikan materi-materinya, tapi kalian tinggal berdiskusi aja ya. Kan semuanya dapat menyampaikan pendapat dengan baik ya, semuanya bakal kena, dan maksudnya kena tuh bakal mengetahui materi secara baik gitu. Nah, ada poin yang pertama, menggunakan bicara maupun tulisan yang efektif. Ya, jadi bicaranya ya udah sesuai dengan yang kalian buat saja materinya ya. Dan misalnya kita satu per satu poin ditanyakan. Oh nggak ada, udah beres, stop, langsung lanjut kayak gitu ya. Jadi kalau bicara yang sesuai dan tulisannya efektif, misalnya kalian di papan tulis, ya udah tulis poinnya aja, terus kalian jelaskan sudah gitu. Dan tidak meragukan ya. Contohnya biasanya Akang mungkin tadi ada beberapa kali yang kalian bisa menjadi ragukan, yang pakai terus yang kayak gitu ya. Jadi ada kata-kata yang kita itu banyak membuat orang kita itu seperti yang berpikir atau mengulang kata yang sering kita lakukan dalam menyampaikan materi gitu. Itu kesalahan-kesalahan yang kecil, tapi bagi semua orang itu ada yang bisa berpersepsi meragukan. Kalau tidak meragukan kan ya udah kita sampaikan aja yang kita pahami, jangan sampai kita melebihkan kata-kata yang lebih tinggi gitu ya. Contohnya lebih optimal, maksudnya kita melebihkan menurut ini tapi nggak dilengkapi gitu pembahasannya gitu. Terus efektif tadi udah dibahas ya, efektif itu memudahkan kalian gitu, memudahkan dalam menyampaikan apa yang mau disampaikan. Salah satunya kan melalui Zoom, semuanya bisa terdengar gitu. Sesuai lingkungan audiens. Nah, itu kita menyesuaikan bahasa tidak kaku. Nah, itu ya yang jadi masalah, itu bahasa tidak kaku. Ya kalian bicara ya seadanya aja, tidak usah mengada-ngada. Maksudnya mohon untuk semuanya para peserta hadirin yang jadi berpikir dulu kaku ya kita tuh. Jadi kayak terlalu banyak dibatasi. Nah itu supaya kita tidak kaku biasanya memang dilatih dengan banyak berbicara di depan banyak orang. Nah, mungkin ini yang harus diperhatikan sebagai pemateri. Jangan sampai Akang sama Teh Nubus yang menyampaikan tapi masih ada kesalahan ya. Maksudnya kesalahan itu mungkin temannya bisa mengingatkan, bukan Akang nggak boleh kalian salah, tapi harus saling mengingatkan. Dan yang diingatkan pun kita harus mendengarnya. Jangan sampai kita diingatkan, apaan sih, padahal udah benar. Kita hanya bisa introspeksi aja,
apa yang udah kita lakukan. Karena orang itu bakal maju itu menerima apa yang telah orang lain kritik. Jangan sampai walaupun kita itu udah memahami materi KSR, kalian udah baca, tapi ada saja mungkin ya nanti peserta itu bisa lebih pintar dari kita. Karena di sini tugas kita itu bukan bukan kayak pemateri yang udah top ya, tapi kita fasilitasnya materi. Kalau lebih baik ya kalian ngasih materi, mereka langsung berdiskusi. Itu adalah hal yang baik kalau menurut Akang pada diskusi-diskusi saat ini. Malahan ada cuma menyampaikan 10 menit, misalnya dikasih 100 menit, 10 menit, 90 menit diskusi, biar mereka yang memfasilitasikan. Kalau Akang melihat dosen-dosen kampus seperti itu yang kemarin Akang menerimanya, walaupun metodenya ceramah, tapi ceramah itu kan metode ya, cara. Jadi itu kan metode itu kan bukan satu-satunya harus ceramah, tapi itu adalah salah satu ya. Jadi bisa aja yang kedua, ketiga metodenya kita pakai dalam satu kali menyampaikan materi. Mungkin itu aja yang bisa. Ada lagi nggak, Nup? Sudah yang terakhir. Iya, Dar, udah terakhir. Ya, mungkin itu saja yang misalnya Akang bisa sampaikan ya. Jadi jadi fasilitator itu sebenarnya adalah cara belajar kalian di KSR maupun jadi pengurus atau jadi anggota. Jangan sampai yang hadir hari ini tuh jangan sampai ini sekedar kalian tahu bagaimana jadi fasilitator. Tapi kalau bisa kalian praktekkan ya tadi cara mempresentasi, terus bagaimana menyampaikan dengan baik itu harus diperhatikan. Ya, kalau dulu bisa kita praktekin di depan Yusi ya sambil ini, tapi kan udah BC-nya bukan di sana lagi. Ya, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Iya Teh Nubu. Dan aku mau nyampein sedikit ya. Aku kelupaan tapi jadi tiba-tiba ingat gitu tadi. Nah, biasanya itu teman-teman setahu aku kadang untuk kegiatan di kelas itu ada istilahnya TOT fasilitator, ada TOT sikap instruktur. Aku nggak tahu nih di yang sekarang, di kelas sekarang ada nggak ya TOT sikap instruktur? Nggak ada ya, Pi? Nggak ada sih Teh. TOT-nya udah cukup ini. Ya, mungkin karena kondisinya juga sekarang karena online gitu ya, jadi nggak begitu perlu gitu, bukan nggak begitu perlu, mungkin belum membutuhkan kali ya tentang TOT sikap instruktur. Jadi kalau misalkan dulu kondisinya offline, biasanya itu ada TOT fasilitator, ada TOT sikap instruktur. Aku mau nyambungnya kemana? Aku mau nyambung tentang yang tadi poin profesional tadi. Aku kan sempat ngejelasin juga tentang ya kita perlu gitu loh bersikap profesional. Nah, di sana sebetulnya kita harus paham ketika misalkan nanti ada TOT sikap instruktur, kan kita juga panitia punya tata tertib, peserta punya tata tertib, benar nggak? Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya hubungannya itu adalah untuk mencari tahu gitu, sampai sejauh mana kita apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan gitu loh, bersikap profesional di sana. Misalkan contohnya, kayak misalkan kalau aku tadi kemarin kan aku ada ngomong bahasa Sundanya misalnya gitu ya, atau enggak aku ya gimana lah gitu loh, maksudnya enggak begitu yang seformal banget gitu ya. Nah, entah nggak tahu misalkan nanti berdasarkan tata tertib peserta sama panitia di Klatsar, atau misalkan perlu ada TOT sikap instruktur, boleh nggak sih kita gitu misalkan agak-agak non formal gitu, boleh atau enggak. Jadi itu perlu diperhatikan gitu ya, karena saling berkesinambungan. Begitu teman-teman panitia. Jadi dibaca lagi tata tertibnya juga gitu untuk tahu, karena maksudnya tuh agak aneh gitu ketika misalkan nanti kita ada di dua kondisi, kita sebagai katakanlah mungkin kalau kondisinya online gini banyak yang berinteraksi pas lagi proses penyampaian materi itu, mungkin anak acara kali ya, mungkin pas lagi jadi acara kita bisa sambil bercanda sama mereka, boleh atau enggak gitu ya. Ketika jadi fasilitator itu juga boleh dilakukan atau enggak, kayak gitu teman-teman. Harus diperhatikan juga tata tertibnya. Oke. Itu kalau dari aku dan Heda. Itu teman-teman.
Ya Ruli, kalau dari aku sama Haidar cukup. Mungkin selanjutnya nggak tahu bakalan ada sesi tanya jawab dulu atau gimana. Kalau dari waktu kan udah lebih dari 9 menit. Kalau boleh jujur, boleh curhat. Jadi sebenarnya aku sama Haidar itu ngekonsep untuk ada yang praktek sekarang tuh gitu, ada yang praktek memfasilitasi gitu ya. Aktivi kayaknya udah nyiapin banget nih materinya gitu kan ya. Tadi yang mau pengennya praktek gitu, ada salah satu orang yang praktek. Tapi kalau dari segi waktu nggak memungkinkan kali ya. Memungkinkan nggak ada? Ya sebenarnya kalau 1-2 mah buat bagaimana. Jadi di sini tuh saya sama Nubu tuh pengennya ada gitu ya dari kalian. Mungkin kalau dalam materi kalian bisa menggunakan materi apa yang sudah dikuasai aja gitu. Terserah apa aja gitu. Mau kalian memperkenalkan diri juga itu kan sesuatu materi ya. Kalian tinggal di mana, terus kuliah bagaimana keadaannya itu bisa jadi suatu materi. Jadi bagaimana gitu menyampaikan dengan baik dan benar. Tapi kalau mungkin ini online ya. Kalau online mungkin tadi akan udah pisahkan ya. Ada yang online, ada yang offline. Kalau yang offline mungkin kan itu lebih wow kembali ya. Karena bisa melihat gimmicknya, terus bisa melihat kita tuh sebagai pemateri atau fasilitator itu bagaimana ya. Karena nggak hanya ngomong terus sebagai fasilitator tuh ya. Kadang banyak kita komunikasi 2-3 arah gitu. Jadi ini gimana gitu. Ya itu gimana mau dicoba? Gimana Nup? Izin masuk juga mungkin untuk Teh Nubu dan Kang Haidar. Tadi sudah ada bisikan-bisikan dari tim acara katanya. Untuk waktunya mohon maaf sekali sudah habis. Jadi mungkin kalau misalnya Ruli langsung ke sisi kesimpulan boleh nggak? Atau kita mau jadwalkan lagi untuk praktik nanti? Gimana Teh? Ini bakalan ada sesi tanya jawab gitu nggak, Rul? Sebelum masuk ke kesimpulan. Nah, karena waktunya sudah habis gitu Teh, udah ngaret, jadi kayaknya bakal langsung ke kesimpulan deh Teh. Oke, berarti nggak akan ada sesi tanya jawab gitu ya. Oke. Mungkin Ya bisa. nggak apa-apa, Rul. Boleh, mangga. Oke, siap. Sebelumnya untuk teman-teman Akang Teteh semuanya, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditujukan untuk perihal fasilitator ini bisa ditanyakan langsung melalui via WhatsApp atau media sosial lainnya ke Teh Nurul Budiarti atau Teh Nubu dan Kang Herianto Darmawan atau Kang Hedar. Seperti itu ya. Oke, kesimpulan yang Ruli tangkap sebagai moderator untuk pematerian fasilitator kali ini. Intinya poin-poin pentingnya adalah harus profesional, komunikasi dengan baik, menguasai materi dengan baik. Intinya jangan pernah tidak disebutnya. Tidak menguasai materi saat kita harus menyampaikan materi kepada siswa. Seperti itu. Kurang lebih terima kasih banyak untuk Kang Haidar dan Teh Nubu sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga untuk kawan-kawan. Semangat terus, semoga nanti saat pematerian tidak ada kendala sama sekali. Dari saya dicukupkan, apakah ada tambahan untuk dari Teh Afifi mungkin? Atau yang lainnya? Dari Teteh cukup Ruli, terima kasih banyak Teh Nubu dan Kang Haidar. Mungkin pertanyaannya nanti lewat PC aja ya Teh. Ya, boleh nanya sekaligus curhat juga boleh, Vi. Boleh. Oke, Teh Nubu. Mohon maaf ya Teh Nubu, Kang Haidar, karena waktunya sudah habis. Nanti semoga kita bertemu kembali. Ya, pokoknya semangat ya buat semuanya teman-teman fasilitator yang belum pernah, pokoknya harus nyoba, wajib gitu ya. Nggak ada istilah fasilitator kedua kali, ketiga kali kalau nggak ada yang pertamanya gitu ya. Jadi harus dimulai, diawali gitu ya. Ini belajar dari akang yang lainnya, dari Kak Vivi, dari Kang Fikri, dari Magait sama anak 35 ya. Pokoknya belajar dari akang nanya-nanya aja ya gitu. Harus pede nanti, oke. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Teh Nubu dan Kang Haidar. Semoga sehat selalu. Ruli sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari maaf ya kalau ada salah-salah kata. Semangat semuanya. Oke, mungkin terakhir boleh ini Teh Nubu, Kang Haidar, kita mau sesi dokumentasi dulu. Boleh. Kalau bisa mah buka apa? Ininya, kameranya jangan pas sesi foto doang dari awal.